A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku berniat iktikaf di masjid Nurul Hikmah ini menjadi amalan sunnat karena Allah. Lalu kita pasang niat untuk belajar agama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim li ridha'illahi ta'ala wa bi syafa'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah. Sengaja aku berniat belajar dan mengajarkan guna mencari ridha Allah dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Suratu Nuhin, surat tentang Nabi Nuh, surat yang ke-71. Makiyatun samanun wa tis'un wa isruna ayatan. Banyak ayatnya adalah, ada yang mengatakan 28, ada yang mengatakan 29 ayat. Turunnya sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Pengasih kepada seluruh hambanya, kepada seluruh makhluknya di dunia. Penyayang hanya untuk orang yang beriman di negeri akhirat. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adzabun alim. Inna, sesungguhnya kami, arsalna, telah mengutus Nuhan. Siapa yang kami utus? Nuh. Kami di sini Allah. Ila qaumihi, kepada kaumnya. An andir, bahwasanya anzir, beri peringatanlah olehmu. Ai biinzarin, artinya dengan betul-betul mengasih tahu kaumaka, akan kaummu. Jadi Allah katakan kepada Nabi Nuh perintah, beri peringatan kepada kaummu. Min qabli ayyatiyahum azabun alim, sebelum datang kepada mereka apa yang datang? Azabun alim, siksaan yang pedih. Mu'limun fid dunya wal akhirah, pedih di dunia, pedih di akhirat. Qala
ya qaumi inni lakum nazirum mubin. Berkata Nuh, wahai kaumku, sesungguhnya aku bagi kamu adalah pemberi peringatan yang nyata. Bayyanal inzar, dia menjelaskan akan peringatan. Ani'budullaha wattaquhu wa ati'un, bahwa bi anna aqula lakum, bahwa aku berkata pada kamu, ubudullah, sembah kalianlah Allah, wattaquhu, dan takutlah kalian kepada Allah, wa ati'uni, dan patuhlah kalian kepadaku, yaghfir lakum min zunubikum, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Min zaidatun, huruf pada min zunubikum itu adalah zaidah, tambahan. Karena kalau susunan bahasa Arab itu yaghfir lakum zunubakum, di sini ditambah yaghfir lakum min zunubikum. Fa innal islama, maka sesungguhnya agama Islam, yaghfiru bihi qablahu, mengampunkan sebelumnya. Jadi kalau ada orang buat dosa sebelumnya, gara-gara dia masuk Islam, yang lalu itu habis. Au tab'idiyatun, atau adalah dia itu au tab'idiyatin. Au tab'idiyatun, min itu adalah tab'id, separuh, sebahagian. Li ikhraji hukukil ibad, untuk mengeluarkan daripada hak-hak hamba. Mengampunkan dosa, tapi tidak mengampunkan dosa yang berhubungan dengan hak orang lain. Hubungan sama Allah, kalau kau meminjam belum kau bayar, itu tak bab. Kalau udah masuk Islam dihapus, tidak. Atau kau menipu, tidak. Hubungan dengan manusia selesaikan, hubungan dengan Allah selesai sudah. Wa yuakhirkum bila azabin, dan Allah menangguhkan dengan tanpa siksa, ila ajalim musamma, ila adalim musamman, kepada waktu yang ditentukan, ada temponya. Ajalil maut, sampai kematian. Inna ajalallahi, sesungguhnya tangguhan Allah, bi'azabikum in lam tu'minu, dengan siksaan kepada kamu jikalau kalian tidak mau beriman. Jadi kalian di dunia silahkan suka hati, Allah tangguhkan siksaan ini sampai kematian. Setelah mati disiksa. Di dunia silakan berbuat sesuka hati. Idza jaa la yuakhiru law kuntum ta'lamun. Apabila telah datang kematian tadi, la yuakhiru, tidak bisa diakhirkan, tidak bisa ditangguhkan lagi, tidak bisa ditempuh. Lau kuntum ta'lamun, jikalau kamu mengetahui. Dzalika la amantum, demikianlah sungguh kalian beriman, jika kalian beriman. Qala Rabbi, berkata Nabi Allah Nuh, ya Tuhanku, inni da'autu qaumi lailan wa naharan, aku berdakwah kepada kaumku malam dan siang. Aida iman muttasilan, artinya senantiasa dan bersambung. Falam yazidhum du'ai, maka kaumku itu tidak menambah dengan dakwah ajakanku illa firaron, kecuali mereka lari tambah jauh, anil iman, dari iman.
wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim, dan sesungguhnya manakala mendakwakan aku kepada mereka agar mereka meminta ampun, litaghfira lahum, agar engkau mengampuni bagi mereka, ja'alu asabi'ahum, mereka jadikan jari-jari mereka fi uzunihim, ke telinga mereka, mereka tutup, li alla yasma'u kalami, agar tidak mereka mendengarkan cakapku, wastaghshaw siyabahum, mereka tutup khaturu usahum, mereka tutup kepala mereka dengan pakaian mereka, biha li alla yanzuruni, agar tidak bisa melihat aku, wa asarru ala kufrihim wastakbaru takabbaru anil iman, dan menjadi-jadi kekafiran mereka dan takabbur mereka, sombong daripada keimanan, istikbaran, dengan betul-betul kesombongan. Summa inni da'autuhum jiharan, kemudian aku berdakwah mengajak mereka secara terang-terangan, ai bi'a'la sauti, dengan ku teriakkan, beriman kalian, ku jeritkan. Summa inni a'lantu lahum sauti, kemudian sungguhnya aku iklankan, berdakwah aku secara terang-terangan, sauti, dengan suaraku, wa asrartul kalam, begitu juga aku mengajak mereka dengan seruan yang rahasia, lembut. Ada orang ramai, ada orang sikit. Lahum israran, bagi mereka betul-betul aku mengajak mereka dengan rahasia. Fakultu istighfaru rabbakum, maka aku katakan kepada mereka, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, minasyirki, daripada kesyirikan, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengampun, sangat maha pengampun. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, surah Nuh ini menceritakan agar Nabi Muhammad mencari perbandingan. Kisah menyebutkan umur Nabi Nuh ini 1000 tahun. 1000 tahun kurang limpul. 1000 tahun kurang limpul 950 tahun. Ada yang mengatakan 1000 dia menjadi nabi, 40 atau 50. Jadi dia mendakwahkan kaumnya itu selama 950 tahun. Ada yang mengatakan 910 tahun, 40 tahun jadi nabi. Jadi dari masih 40 tahun umurnya sampai 950 tahun berdakwah. Diajaknya orang tuh siang malam, pagi petang, tapi tak ada yang beriman. Jadi Nabi pada saat itu jenuh, dia mengajak kaumnya menyuruh untuk beriman, tapi tak ada. Agar Nabi Muhammad, jangan kau putus asa, ada hambaku tuh namanya Nuh. Dakwah dia bukan tanggung-tanggung, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun, bukan 30 tahun, bukan 100 tahun, 950 tahun. Tapi yang hendak beriman kepada dia di bawah 100 orang. Tak ada yang ada. Ada dia, kaumku jangan kau sembah berhala tuh. Nabi Nuh itu maka dikatakan rasul pertama tu Nabi Nuh. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kita ni belajar rasul pertama tu Nabi Adam. Kenapa begitu? Begini. Nabi Nuh dikatanya rasul pertama karena Nabi Nuh udah ada kaum. Kalau Nabi Adam belum. Katanya karena keluarganya aja yang didakwahkan. Qabil, Habil, keluarga. Sementara Nabi Nuh nih ada kaum dia banyak, sehingga pada saat itu kan ditenggelamkan loh. Kalau Nabi Idris melanjutkan keturunan daripada Nabi
Adam yang namanya Qabil yang menyala tu didakwah terus. Tapi kaum Nuh ni udah banyak pada saat itu. Ada orang kaya, ada orang alim, ada orang punya penguasaan, jadi raja. Jadi waktu hidup dijumpai minta tolong. Ada namanya Suwa, Yagus, Wat. Kalau tak silap saya itu nama. Hubal. Jadi pada saat itu kalau hidup minta tolong, ditolong buat ini tadi, bantu aku. Jadi pada saat itu meninggal. Datanglah iblis, disuruhnyalah tukang patung membuat patung. Disuruhnya orang yang polu dengan yang waktu hidup tadi buat patung. Apa kata dia? Macam mana kalian dulu minta waktu hidup, minta agalah dengan perantaraan patung ni nanti dapat kalian. Aku ni aja dapat kekayaan katanya. Itulah yang dilakukan buat kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? La ilaha illallah. Jadi zikir pertama la ilaha illallah tu Nabi Nuh. Zikir pertama subhanallah tu Allah ajarkan kepada malaikat memikul arash. Bogat arash tu kata Allah ucapkan subhanallah, dipikul ringan. Maka sampai sekarang malaikat pemikul arash ringan dia kalau dia tak berzikir subhanallah bogat. Lalu ketika Nabi Adam udah sampai penciptaan nyawanya ke hidung, Allah berikan pemahaman, datang ilmu kepada Adam ni, ilham katanya, bersin, hasim, alhamdulillah. Lalu zikir la ilaha illallah tu zaman Nabi Nuh. Zikir Allahu Akbar zaman Nabi Ibrahim. Zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baula lengkap. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi balik cerita Nabi Allah Nuh ni tadi. Nabi Muhammad baulah kionyo bertahun-tahun berdakwah, tapi ditengoknya kaumnya tu menentang dia, seperti kaum Quraisy, ya. Jadi kaum Quraisy tu dikasih perbandingan oleh Allah banyak dalam Al-Quran tu banyak. Kalau kau luka-luka ya Muhammad, badan kau sakit-sakit, kau tengok Ayub, dia dalam keadaan sakit parah badannya, macam mana kau ambil perbandingan. Kau tengok dikucilkan, ditinggalkan, kau tengok Maryam, macam mana dia mengetopikan diri. Dalam Al-Quran itu kan banyak. Kau tengok macam mana Nabi Yusuf diasingkan, keluarga yang meninggalkan dia, mencampakkan ke dalam sumur. Begitu. Kau tengok macam mana Nabi Ibrahim, kaumnya yang melemparkan dia ke dalam api lewat Namrud. Namrud kekuasaan. Kaum tak ada yang nak beriman kepada Nabi Ibrahim, dilempar. Tak ada yang nolong dakwah aja tengok. Kalau tidak ada umat, dia berperang tu. Tapi Nabi Ibrahim main sendiri. Kau tengok Musa, dilawannya kaum-kaumnya hongkang-hongkang, walaupun banyak. Kau tengok Yunus masuk ke dalam ikan. Jadi kau ni belum apa-apa Muhammad. Kau tengok perbandingan. Maka dalam hidup ni membandingkan tu bisa baik bisa buruk, tergantung apa yang dibandingkan. Kalau kita bandingkan dengan yang baik, baiklah kita. Kalau kita bandingkan yang buruk, buruklah kita. Maka tak betul ada lagu tu, ojo dibanding-banding ke, kata dia. Jangan dibanding-bandingkan, yo mesti kalah, kata dia. Ya, aku mesti kalah. Tidak. Dalam agama itu pastabiqul khairat, berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Awak bandingkan, awak muda,
Uang tu tua bisa beribadah dengan segala sakit, dengan segala sibuknya, anda ugo dia solat subuh berjamaah. Awak kaya dia mesokin, anda ugo dia bersedekah. Apa yang masalah pada diri kita? Begitu. Jadi kalau kita dakwah nih dari hidup zaman Ustadz Amrin Allah yarham sampai sekarang nih, kalau jamaah nih dia tidak mau, itulah dakwah. Itulah dakwah. Tak bisa kita nak maksa. Nabi Nuh 950 tahun bimbingan dari Allah siang malam tak berubah pun tak anda. Ya, tak berubah. Jadi kita begitu gua keluarga. Kita ni cuma menyampaikan aja. Yang merubah hatinya tu Allah. Walau anak sendiri, walau bini sendiri, walau suami sendiri, walau saudara sendiri. Begitu. Jadi tak usah poning-poning bodoh kita, karena Nabi Muhammad SAW pun sulit. Ini tampilan tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Nuh alaihi salam. Jadi dia hidup dekat 1000 tahun, tapi yang hendak beriman kepada Nabi Nuh ini sedikit. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita lanjutkan. Jadi Nabi Nuh alaihi salam ni kadang kalau dakwah dia tu menjerit, segala macam dakwah sudah dilakukan dah. Segala macam dakwah sudah dilakukan dah. Menjerit, diajak orang tu. Jadi ada orang bertanya, "Cemanalah cara untuk berdakwah ni? Cemanalah cara untuk berdakwah ni?" Udah segala macam dibuat. Udah segala macam dibuat. Yang model sarapan pagi dibuat untuk subuh Jumaat. Yang model dia masjid ni kalau ada santunan dikumpulkan. Yang model kalau kurban dikasih jatah. Yang model macam-macam. Tapi yang namanya manusia, dakwah itu tetap kerja Allah. Yang model kita pakai mic supaya kedengaran. Yang model direkam supaya didongah, pun itu tetap kerja Allah, bukan kerja kita. Kerja kita nyampaikan. Jadi dulu ketika Nabi Muhammad SAW jenuh dalam berdakwah, macam kita juga kadang jenuh dalam mengingatkan, soinglah kita mencari perbandingan yang baik. Apa tak bisa Allah Ta'ala langsung merubah hati manusia tu? Bisa. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ingin menengok usaha manusia itu sendiri. Macam contoh, wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih tahu. Ini kan masuk di dalam berita, di dalam koran, di dalam Facebook, di dalam YouTube, masalah Ferdy Sambo yang membunuh, katanya begitu, atau dia yang mendalangi anak buahnya itu Joshua tu, CJ. Jadi berita macam-macam nih. Ini membukan institusi polisi. Kenapa begitu? Dia sama dia aja bisa bergontok-gontokan, ngeri, ditembak kepalanya, perutnya, otaknya ini. Oh, makanya ada orang kalau lewat polisi panggil Ferdy Sambo, Ferdy Sambo. Kalian aja sama kalian tak terurus. Begitu cerita dia. Allahu a'lam. Jadi kalau ini tak diselesaikan secara cepat, maka ini sebetulnya adalah coretan miring, catatan hitam penegakan aturan di pemerintahannya. Itu aja tak beres. Makanya tempo hari ada yang mengatakan, kenapa begini?
Kalau tidak salah dengar saya dari ungkapan kawan-kawan, yang tempo hari menangkap Habib Rizik itu ada instruksi daripada Ferdi Sambo nih. Yang kilometer 50 itu nama orang yang meninggal tu daripada pengawal Habib Rizik, itu uang-uang tu semua katanya, wallahu alam. Itu hanya Allah yang lebih tahu. Jadi Allah hendak menunjukkan, makanya kezaliman itu berbuah kezaliman. Ya, uang zalim disibukkan dengan uang zalim yang lain. Dia sama dia. Jadi kita doakan aja yang elok. Ya Allah, baguslah negara nih. Jadi uang-uang yang buruk akan disibukkan dengan uang buruk yang lain. Uang yang tak hendak mendengar dakwah akan sibuk dengan kawan-kawan yang tak hendak mendengar dakwah yang lain. Yang berperang antara bandar narkoba tu sama bandar narkoba. Kita udah loti, jangan pakai sabu-sabu, jangan jual sabu-sabu, jangan hisap sabu-sabu. Tengok tempo hari yang ditikam, yang dijual tawas tuh, tawas, ya, menjual, yang ditikam, yang jual tawas, yang ditikam, yang ini penjual narkoba. Kan berarti uang yang sibuk maksiat, yang menghantam sibuk maksiat ogo. Kita ini kan cuma dakwah, tak mungkin kita itu tak punya kekuatan untuk itu. Mengajak aja, jangan. Akhirnya uang yang berjudi bertumbuk-tumbuk sama uang berjudi nih. Gara-gara dia merasa ini tak betul. Awak ini kan ngajak, jangan. Akhirnya yang sibuk berkelahi dengan tukang mabuk tuh, kawannya sama-sama mabuk. Ya, itu agama ini larang. Maka dakwah itu nyuruh elok. Bagus kamu, seperti itu. Jadi semoga ada manfaatnya perkatuan kita, pembelajaran kita, pendangan kita, taklim kita subuh ni, agar kiranya jangan putus harapan dalam berdakwah, dalam memakmurkan masjid ni. Jangan. Kita ni belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Nuh, dibandingkan Nabi Ibrahim. Ya, mana bisa dibandingkan? Rasul suruh ambil pembelajaran, bandingkan yang elok. Kalau kita ni istilahnya menyantan, mendakwakan orang, mengajak, macam tukang azan, pagi, siang, petang, malam, ya, asar 5 waktu. Jangan pernah jenuh, panggil aja, panggil. Itulah dakwah kita. Macam masjid ni, dakwah jangan pernah jenuh, taklim, salat jangan pernah jenuh. Makanya sering kita tengok Quran itu kadang baca artinya, pahami dakwah itu sampai mati. Walaupun tak banyak beriman, jadilah ada namanya usaha kita. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya, oleh api Namrud, datanglah burung, katanya burung darah, burung koci, membawa air di mulut, membawa air di mulutnya. Dari mulut tadi di ludahnya, hendak matikan api tadi. Lalu berkatalah hewan-hewan yang lain, oi burung darah, ada ngaton burung pipit, burung gereja, burung koci, kenapa kau bawa air, kau padamkan api? Tidak kau tengok api itu tagap, sementara air yang kau bawa itu sikit? Apa kata bahasa dia? Ini ibrah, pelajaran. Aku tahu air aku ni sikit, tapi aku membawa air ni untuk memadamkan api itu, untuk menunjukkan aku ni di pihak mana. Aku di pihak Ibrahim. Kalau tak ada usaha aku,
Berarti aku disamu aja lah dengan kalian nih. Begitulah kurang lebih. Kita tahu yang kita usahakan itu sikit, ngajak-ngajak yang elok itu sikit, tapi itu menjelaskan kita di pihak yang benar atau di pihak yang maksiat. Begitu. Jadi jangan pernah lemah di dalam berdakwah. Semoga Allah bimbing kita, karena godaan itu begitu banyak. Sampai di situ sekiranya kalau ada yang tanyakan, kalau tak ada kita berdoa.